Ketemu dengan saya Miss Rigid. Kali ini kita akan membahas mengenai cacat mata. Cacat mata atau aberasi terjadi ketika jangkauan mata tidak terletak di antara PP dan PR, maka disebutnya cacat mata. Apa itu PP dan PR? Nah, ketika mata normal atau emetropi memiliki titik dekat atau yang kita sebut dengan puntum proximum, titik dekat 25 cm sampai 30 cm, dan titik jauhnya atau puntum remotum tak berhingga. Jadi, kalau jangkauan matanya tidak terletak di antara titik dekat dan titik jauh, maka orang tersebut mengalami cacat mata. Nah, cacat mata yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah miopi atau rabun jauh. Miopi atau rabun jauh adalah cacat ketika seseorang tidak dapat melihat benda yang jauh dengan jelas. Kenapa demikian? Karena titik jauh orang tersebut terbatas di depan matanya. Kalau mata normal kan tak berhingga, tetapi kalau orang yang mengalami rabun jauh, titik jauhnya terbatas. Misalnya dia hanya bisa melihat 100 cm. Lebih dari itu, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena bayangan jatuh di depan retina. Agar bayangannya tepat jatuh di retina, maka orang tersebut membutuhkan bantuan lensa negatif atau lensa cekung. Kenapa menggunakan lensa negatif atau lensa cekung? Karena lensa negatif itu memiliki sifat divergen atau menyebarkan sinar. Sehingga ketika digunakan lensa cekung, sinar tersebut akan dibiaskan sampai retina. Gimana caranya kita tahu kekuatan lensa yang dibutuhkan orang yang mengalami cacat mata rabun jauh? Oke, kita akan bahas. Kekuatan lensa miopi, satuannya kita sebut dengan dioptri. Rumus yang kita gunakan jika tidak diketahui jarak baca normalnya, kita gunakan rumus yang ini, yaitu PM sama dengan minus 100 per PR. Kenapa ada minnya di sini? Ini ada minnya karena lensa yang digunakan adalah lensa negatif atau lensa cekung. Rumus kekuatan lensanya PM sama dengan min 100 per PR. Oke. PR-nya itu adalah titik jauh atau puntum remotum, satuannya dalam senti. PM-nya adalah kekuatan lensa miopi, jadi M-nya di sini adalah singkatan dari miopi. Satuannya dia dioptri. Nah, untuk kekuatan lensa pada mata miopi itu selalu bernilai negatif karena menggunakan lensa cekung. Oke. Nah, rumus yang kita gunakan jika diketahui jarak benda, itu jarak baca normal, yaitu sebesar 25 cm. Rumusnya adalah PM sama dengan 100 per S0 min 100 per PR. Nah, di mana S0-nya itu adalah jarak baca normal, ya, 25 cm atau 30 cm tergantung yang diketahui dalam soal. F adalah jarak fokus. Nah, gimana cara cari jarak fokus? F sama dengan 100 per PM. Oke, gimana cara mengaplikasikannya dalam soal? Kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, kita akan menggunakan rumus PM sama dengan
min 100 per PR. Seseorang hanya mampu melihat jelas benda di depan matanya paling jauh 125 cm. Nah, artinya orang tersebut titik jauhnya terbatas hanya sampai 125 cm. Berapa kekuatan kacamata yang dibutuhkan agar dapat melihat normal? Oke, di dalam soal ini kita memperoleh data PR-nya sebesar 125 cm. Oke, yang ditanya adalah kekuatan lensanya berapa. Kita akan jawab. Nah, kita gunakan rumus PM sama dengan min 100 per PR. Kita masukkan ya. PM sama dengan min 100 per 125. PM sama dengan min 100 per 125, kita akan sama-sama bagi 25. 100 dibagi 25 itu 4, min 4. 125 dibagi 25 itu adalah 5. Jadi hasilnya adalah min 4 per 5 dioptri. Ya, ini kekuatan lensa yang dibutuhkan orang agar yang hanya dapat melihat 125 cm. Jadi supaya dia melihat dengan normal, maka dia butuh kekuatan lensa sebesar min 4 per 5. Oke, semoga paham ya. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, kita akan menggunakan rumus PM sama dengan 100 per S0 min 100 per PR. Nah, di dalam soal ini diketahui titik dekatnya, ya, jarak titik baca normal. Seseorang yang penglihatannya terlampau dekat, berarti kalau terlampau dekat artinya dia tidak bisa melihat jauh ya. Berarti orang tersebut mengalami cacat mata rabun jauh. Harus mengenakan kacamata berkekuatan, di sini ada tulisan berkekuatan min 1/1/3 dioptri. Supaya dapat membaca dengan jelas pada jarak 25 cm, maka berapakah titik jauh orang itu? Berapakah kekuatan lensa kacamata yang diperlukan supaya ia dapat melihat benda-benda pada jarak jauh? Oke, dia tanya, kalau dia menggunakan kacamata dengan kekuatan min 1/1/3. Ya. Titik jauh orang itu berapa? Berapa kekuatan lensa yang dibutuhkan? Oke, kita akan coba menyelesaikan contoh soal yang kedua. Dalam soal diketahui kekuatan lensa miopinya adalah min 1/1/3. Kalau kita jadikan pecahan biasa, berarti 1 kali 3 itu min 1 kali 3 itu min 3 tambah 1 itu min 4/3 ya, dioptri. Oke. Kemudian S0 nya itu sama dengan 25 cm. Yang ditanya PR dan PM biar dapat melihat lebih jauh. Oke, kita mau cari PR ya dulu. Kita pakai rumus PM sama dengan 100 per S0 min 100 per PR. Seperti itu ya. Nah, kita masukkan ya angkanya ya. PM-nya kita udah punya, S0-nya ada, yang dicari PR.
Oke, PM sama dengan 100 min S0 min 100 per PR. PM nya tadi min 4/3 sama dengan 100 per 25 min 100 per PR. Min 4/3 sama dengan 100 dibagi 25 sama dengan ya 4 ya, dikurang 100 per PR. Ya. Sekarang kita pindah ruas. Yang ini pindahkan ke sana, yang ini dipindahkan ke sana. Oke. Yuk, sekarang kalau min 4/3 kita pindah ruaskan ke sana. Kalau tadinya min, ini kalau pindah ruas dia berubah menjadi positif. Benar ya. Berarti yang ini min 100 per PR kalau kita pindah ruaskan ke sana sama ya. Kalau tadinya negatif jadi positif. Berarti 100 per PR sama dengan 4 plus 4/3. Oke, 100 per PR sama dengan, nah gimana nih cara menyamain penyebutnya? Ini kita kalikan ya, penyebutnya kan per 3, kita kalikan dulu. 4 dikali 3 itu 12 ditambah ininya ya 4. Oke, 100 per PR sama dengan 12 tambah 4 itu 16 per 3. Oke, nah, berarti 100 per PR sama dengan 16 per 3. Nah ini kita kali silang, 3-nya kita kali 100. 3 kali 100 itu sama dengan 300 ya. PR-nya kita kali ke 16, berarti 16 PR, sehingga PR akan sama dengan 300 bagi 16. Loh, ada yang tahu nggak 300 dibagi 16 berapa? Kita sederhanain ya, sama-sama bagi 4. 300 bagi 4 tuh 75 ya, 16 bagi 4 tuh 4. 75 per 4, 75 per 4 itu sama aja 18,75 cm. Nah jadi titik jauhnya orang ini hanya segini. Nah kita masuk ke pertanyaan kedua ya, berapakah kekuatan lensanya? Kita udah punya PR-nya. Kalau tanya kekuatan lensanya, berarti untuk pertanyaan yang kedua kita menggunakan PM sama dengan min 100 per PR. Nah, sama dengan min 100 per 18,75. Atau kita pakai yang pecahan. PM sama dengan min 100 per 75 per 4. Kalau kayak gini gimana nyesainnya? Pernah ya Miss Brigit ajarin, PM sama dengan min 100 kalau dikali berarti jadi 4 per 75 ya. Oke, kita sederhanain ya. 100 sama 75 ini bisa kita sama-sama bagi 25. Yang ini 4,
Yang ini 3. Berarti PM-nya akan sama dengan min 4 kali 4 tuh min 16/3. Nah, dioptri min 16/3 kalau disederhanain berapa kira-kira? PM-nya tadi min 16/3. Kalau kita sederhanain itu akan sama dengan min 5 1/3 dioptri. Jadi dia butuh kacamata dengan kekuatan min 5 supaya dia bisa melihat lebih jauh lagi. Ya. Oke, itu contoh soal untuk rabun jauh. Kita akan lanjut ke cacat mata hipermetropi atau disebutnya rabun dekat. Nah, kalau rabun dekat artinya orang tersebut tidak dapat melihat benda yang jaraknya dekat dengan jelas. Nah, artinya titik dekatnya orang tersebut bermasalah. Titik dekatnya itu lebih dari 25 atau lebih dari 30 cm di depan matanya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena bayangan jatuh di belakang retina. Ya, supaya bayangannya tepat jatuh di retina, orang yang cacat rabun dekat itu butuh dibantu kacamata berlensa positif atau lensa cembung. Karena sifat dari lensa cembung adalah mengumpulkan sinar, ya, konvergen. Oke, kita akan lihat seperti ini jalannya sinar orang yang mengalami cacat rabun dekat. Nah, bayangannya itu jatuh di belakang retina, karena harusnya di sebelah sini tapi dia jatuhnya di belakang. Supaya dia mengumpulkan dan tepat di retina, maka dibutuhkan lensa cembung, kacamata lensa cembung. Bagaimana cara kita menghitung kekuatan lensanya yang dibutuhkan orang yang mengalami cacat rabun dekat? Kita akan lihat caranya. Oke. Kekuatan lensanya, ya, kekuatan lensa pH sama dengan, ini rumusnya, 100/S0 min 100/pp. Menghitung titik fokus hipermetropi, F sama dengan 100/pH. Kenapa pH, Miss? Nah, H-nya itu adalah hipermetropi. Sebetulnya kalau kamu tulis P aja sih nggak apa-apa. P itu sama aja kekuatan, ya, kekuatan lensa, power. Jadi P itu asalnya dari power. Jadi kalau kamu nulis P aja nggak masalah, ya. Oke, pH kekuatan lensa hipermetropi satuannya dioptri, PP titik dekat bentuk proksimum satuannya cm. Oke, kita akan lihat contoh soalnya. Seorang hipermetropi dapat melihat benda dengan jelas pada jarak 40 cm. Nah, orang normal itu jarak melihatnya itu mata jarak dekatnya 25 sampai 30, tapi dia 40. Berarti orang tersebut dia cacat mata hipermetropi. Berapa kekuatan lensa yang digunakan agar ia dapat membaca dengan normal pada jarak 25 cm? Kemudian berapa titik fokus kacamatanya? Oke. Dalam soal ini yang diketahui titik dekatnya 40 cm. Kemudian jarak baca normal S0-nya 25 cm. Ya. Yang ditanya yang pertama adalah kekuatan lensanya, yang kedua adalah titik fokus kacamatanya. Oke, kita akan coba jawab ya. Oke,
kita akan jawab yang pertama. PH. Oke, rumusnya adalah 100 per S0 min 100 per PP. Oke, kita masukkan ya. 100 per 25, S0 nya tadi 25, min 100, PP nya adalah per 40. Oke, ada yang tahu 100 bagi 25 berapa? Ini 100 bagi 25 ya 4 ya. Ini 100 per 40. Kita sederhanain, nolnya kita coret aja. Ini nolnya coret ya. Oke, 10 per 4 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 misalnya. Ya, 10 bagi 2 jadinya 5. 4 bagi 2 jadinya 2. Oke, kita akan samakan penyebutnya. Caranya gimana cara menyamakan penyebut? Caranya seperti ini. Ya, penyebutnya per 2. Ya. Nah, 4 ini kita kalikan. 4 dikalikan 2 berarti 8. Dikurang ini 5. Berarti pH sama dengan 8 kurang 5 itu 3 per 2. Jadi kekuatan lensa yang dibutuhkan adalah 3 per 2 dioptri. Ya, dioptri. Atau kalau kita jadikan pecahan campuran jadi 1 per 2 dioptri. Oke. Ya, diperhatikan. Kita sekarang akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mencari titik fokus. Nah, mencari titik fokus, rumus yang kita gunakan F sama dengan 100 per pH. Oke, F sama dengan 100 per 3 per 2. Oke, gimana nih kalau kayak gini? Sama kayak tadi ya. Berarti F sama dengan 100 dikali, kalau ini kan tadinya per 3 per 2, kalau dikali jadinya 2 per 3. F sama dengan 100 kali 2 itu adalah 200 per 3 cm ya. Atau F sama dengan 66,67 cm. Ini jawabannya. Oke, silahkan diperhatikan ya. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas cacat mata yang terakhir, yaitu presbiopi. Presbiopi atau disebutnya mata tua. Nah, mata tua ini terjadi pada orang yang sudah mengalami usia lanjut ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena daya akomodasinya berkurang. Jadi daya akomodasi lensanya menebal atau menipis sesuai jarak bandanya itu udah berkurang. Nah, kalau presbiopi atau mata tua ini yang bermasalah titik jauh dan titik dekatnya. Jadi keduanya bermasalah. Dia tidak bisa melihat dekat, tapi dia juga tidak bisa melihat jauh. Nah, PR-nya itu lebih besar dari 25 dan PP-nya lebih jauh dari 25 dan titik jauhnya terbatas. Lensa yang digunakan adalah lensa rangkap atau bifokal. Nah, lensa cekung di bagian atas untuk melihat jauh, lensa cembung di bagian bawah untuk melihat dekat atau untuk membaca. Kekuatan lensa jika untuk melihat jauh, nah ini rumusnya ya. Kalau untuk melihat jauh berarti P' sama dengan min 100 per PR. Kenapa pakai min 100 per PR? Karena yang digunakan adalah lensa cekung. Ya. Oke. Nah, untuk kekuatan lensa melihat dekat atau membaca berarti rumusnya
P' sama dengan 100 per S0 min 100 per PP. Oke, kita akan lihat contoh soalnya. Nah, jarak terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh seorang kakek ya adalah 50 cm. Jarak terjauh, ini dia bilang terjauh, berarti 50 cm itu adalah PR-nya 50 cm. Nah, untuk membaca tanpa berkacamata, ia harus meletakkan bacaannya pada jarak 40 cm. Nah, itu berarti PP-nya 40 cm. Berapa ukuran kacamata yang harus pakai untuk melihat dan membaca? Yang ditanya kekuatan lensa. Yang pertama untuk membaca, untuk melihat jauh tadi ya, untuk membaca dan melihat jauh. Oke, kita akan coba kerjakan ya. Kita tulis lagi ya. PR-nya 50, PP-nya 40. Oke, kita akan jawab yang pertama. Untuk melihat jauh dulu ya. Nah, kalau untuk melihat jauh, ini yang dia gunakan adalah kacamata lensa cekung, sehingga kekuatan lensanya kita dapat cari dengan cara min 100 per PR. Berarti min 100 per 50. Sehingga kekuatan lensanya adalah min 100 bagi 50 yaitu min 2 dioptri. Ini kekuatan lensa untuk melihat jauh. Nah, bagaimana kekuatan lensa untuk dia membaca ya atau melihat dekat? Oke, kita akan coba menyelesaikannya. Yang B, untuk membaca atau melihat dekat ya. Ya, berarti kita pakai rumusnya P' akan sama dengan 100 per S0 min 100 per PP. P' sama dengan 100 per 25 min 100 per 40. Oke. Nah, P' sama dengan 100 per 25 berapa? Oke, 4 ya. Min, ini kita sederhanain juga. Nih, kita coret nolnya, berarti 100 per 4 kita bagi 2, atas bagi 2, bawah bagi 2, itu sama dengan 10 bagi 2 berarti 5, 4 bagi 2 itu 2. Oke, sekarang kita samakan penyebutnya. Sama kayak yang tadi ya. Ini penyebutnya jadi per 2. 4 sama 2-nya kita kalikan. Ya, 4 kali 2 itu 8 dikurang 5. Berarti P'-nya akan sama dengan 8 kurang 5, 3 per 2 dioptri. Inilah jawabannya. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan video penjelasan mengenai cacat mata. Sampai jumpa.